Sirkuit Mugello kembali menjadi panggung yang menunjukkan bahwa balapan Moto3 bukan hanya soal siapa yang paling berani membuka gas. Di level tertinggi balap motor dunia, kecerdasan membaca situasi, memahami kelemahan motor, dan menentukan strategi pada waktu yang tepat seringkali menjadi pembeda antara sukses dan kegagalan. Hal itulah yang diperlihatkan oleh pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama pada sesi praktis Moto3 kemarin. Di saat banyak pembalap sibuk mengejar lap time sejak awal sesi, Veda justru terlihat jauh lebih tenang. Ia tidak terburu-buru memaksakan diri mencatatkan waktu terbaik pada menit-menit awal. Bagi sebagian penonton, strategi tersebut mungkin terlihat aneh. Namun jika melihat hasil akhirnya, semua keputusan yang diambil Veda selama 30 menit sesi praktis ternyata memiliki tujuan yang sangat jelas. Sejak awal sesi, Veda tampaknya sudah memahami bahwa Mugello bukanlah sirkuit yang bisa ditaklukkan hanya dengan mengandalkan kemampuan individu. Trek legendaris Italia itu memiliki lintasan lurus yang sangat panjang, sehingga efek slipstream menjadi salah satu faktor paling penting dalam menghasilkan lap time kompetitif. Kesadaran itu muncul bukan tanpa alasan. Veda datang ke Mugello dengan bekal pelajaran berharga dari seri Catalunya pekan lalu. Pada balapan tersebut, kelemahan motor Honda Asia terlihat sangat jelas, terutama saat memasuki lintasan lurus. Berkali-kali terlihat pembalap Honda kehilangan kecepatan dibandingkan rival-rival mereka. Kondisi tersebut membuat Veda dan timnya harus berpikir lebih cerdas. Mereka tahu bahwa memaksakan lap time sendirian akan sangat sulit. Karena itu strategi terbaik adalah mencari kelompok pembalap tercepat dan memanfaatkan slipstream secara maksimal. Inilah yang membuat sebagian besar sesi praktis Veda habiskan bukan untuk menyerang catatan waktu, melainkan untuk mengamati situasi di trek. Selama hampir 30 menit, Veda terlihat terus memantau pergerakan para rival. Ia memperhatikan kelompok mana yang memiliki kecepatan paling konsisten. Ia mengamati siapa yang mampu mencetak sektor terbaik. Ia juga memperhitungkan pembalap mana yang kemungkinan besar akan melakukan time attack pada menit-menit terakhir. Semua itu dilakukan dengan sangat sabar. Sementara beberapa pembalap sudah berkali-kali mencoba memperbaiki waktu mereka, Veda justru tampak lebih fokus mengumpulkan informasi. Ia memahami bahwa di Mugello, satu kesempatan yang sempurna jauh lebih berharga daripada 5 percobaan yang setengah matang. Kesabaran itu akhirnya terbayar ketika sesi memasuki menit-menit terakhir. Saat sebagian besar pembalap mulai keluar pit untuk melakukan serangan terakhir, Veda juga mulai bergerak. Namun sekali lagi, ia tidak asal mengikuti rombongan. Ia mencari kelompok yang tepat. Ia mencari pembalap dengan pace tercepat. Ia mencari slipstream terbaik yang bisa membantunya mengatasi kekurangan motor Honda Asia di sektor lurus. Dan ketika targetnya sudah ditemukan, Veda langsung menempel pada rombongan tersebut. Keputusan itulah yang kemudian menjadi titik balik seluruh sesi praktis. Pada lap terakhir, Veda berhasil memanfaatkan setiap peluang yang tersedia. Slipstream yang didapatkan membuat kecepatannya di lintasan lurus meningkat signifikan. Kelemahan motor yang selama ini menjadi keluhan berhasil diminimalkan. Di sektor demi sektor, catatan waktunya terus membaik. Saat melewati garis finish, hasilnya langsung terlihat jelas. Veda berhasil melonjak ke posisi 9 besar dan mengamankan tiket langsung menuju Q2. Namun yang membuat pencapaian tersebut begitu spesial bukan hanya hasil akhirnya, melainkan bagaimana hasil itu diperoleh. Veda tidak mengandalkan keberuntungan. Ia tidak sekedar mengikuti pembalap lain tanpa perhitungan. Ia menghabiskan hampir seluruh sesi untuk menganalisis keadaan sebelum akhirnya mengeksekusi strategi pada momen yang paling tepat. Dan ternyata bukan hanya Veda yang mendapatkan keuntungan dari rombongan tersebut. Kelompok pembalap yang ia ikuti menjadi salah satu rombongan tercepat pada penghujung sesi. Hampir seluruh anggota grup itu mencatatkan peningkatan lap time secara bersamaan. Akibatnya klasemen praktis langsung berubah menjadi kacau dalam hitungan detik. Nama-nama yang sebelumnya berada di posisi aman mendadak mulai tergeser. Pembalap yang beberapa menit sebelumnya sudah merasa nyaman di zona Q2 tiba-tiba harus melihat posisi mereka jatuh satu persatu. Timing monitor terus berubah tanpa henti. Situasi menjadi sangat menegangkan karena tidak ada satupun tim yang benar-benar yakin posisi mereka aman sampai bendera finish berkibar. Beberapa pembalap yang sempat berada di zona lolos langsung harus menerima kenyataan pahit setelah rombongan terakhir menyelesaikan lap mereka. Nama-nama besar yang sebelumnya terlihat nyaman mendadak kehilangan tempat di Q2.
Sementara itu para kru tim di pit wall hanya bisa menatap layar timing dengan wajah tegang dan tak percaya dengan apa yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan betapa ketat dan brutalnya persaingan Moto3 saat ini. Selisih waktu yang memisahkan banyak pembalap hanya beberapa per 10, bahkan beberapa per 100 detik saja. Satu slipstream yang tepat bisa membuat pembalap melonjak beberapa posisi sekaligus. Sebaliknya satu kesalahan kecil bisa membuat mereka kehilangan kesempatan masuk Q2. Reaksi pedok setelah sesi selesai menjadi bukti paling nyata. Beberapa tim merayakan keberhasilan mereka seolah baru saja memenangkan balapan. Sebagian lainnya terlihat frustasi karena kehilangan posisi pada detik-detik terakhir. Tidak sedikit kru yang terlihat menggelengkan kepala melihat betapa cepatnya situasi berubah menjelang akhir sesi. Mugello kemarin menunjukkan sisi lain dari seorang Veda Ega Pratama. Jika selama ini banyak orang mengenalnya karena keberanian saat bertarung di lintasan, maka sesi praktis ini membuktikan bahwa kemampuan berpikirnya sama tajamnya dengan kemampuan balapnya.